Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya saya jelaskan materi matematika wajib untuk yang pertama, yaitu tentang fungsi. Nah, tapi di sini saya tetap menuliskan tentang relasi dan fungsi karena sebelum masuk ke bab fungsi, minimal kalian harus ingat materi kalian dulu waktu MTS yaitu tentang relasi. Ini saya jelaskan sedikit biar nanti ada gambarannya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang relasi. Ya, jadi untuk materi relasi itu nanti selalu berkaitan ada dengan himpunan. Ya, jadi di sini nanti disediakan 2 buah himpunan, misalkan himpunannya itu ada 2, A dan B. Nah, nanti yang kita sebut dengan relasi yaitu apa? Yaitu cukup memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, jadi relasi ini masih bersifat umum, jadi tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, contohnya misal di sini ya, mohon maaf ada kendala teknis. Ya, di sini contohnya misal ada sebuah himpunan. Ini A, ya, di mana anggota-anggota himpunan A, misal di sini saya ingin ada 5 jumlahnya ya, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dan anggota himpunan B di sini juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Misal A, B, C, D, E. Nah, ini yang B. Nah, untuk relasi nanti cukup kalian pasangkan. Nah, pemasangannya ini bebas, tidak harus anggota A semua punya pasangan B. Jadi contohnya hanya seperti ini. Misal 1 dengan A, 3 dengan B, 3 dengan C juga boleh, 2 dengan D, 2 dengan E lagi juga boleh. Nah, itu dan lain sebagainya. Yang penting anggota A terpasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, kemudian ada 3 metode yang kita gunakan, yaitu untuk metode yang pertama di sini diketahui himpunan A ya, di situ anggotanya adalah 1, 4, 9, 16 dan anggota himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya, gambarlah relasi dari A ke B dengan diagram panah yang menyatakan kuadrat-dari. Jadi untuk penggambaran atau pernyataan relasi itu nanti ada 3. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Ya, caranya seperti apa? Nah, seperti ini coba. Kalian perhatikan jawabannya ini. Nah, di sini disediakan kita gambarkan dulu himpunan A. Nah, himpunan A yang ini yang dilingkari. Kemudian jabarkan anggota-anggotanya ada 1, 4, 9, 16. Kemudian yang kedua, gambarkan anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian ini pengertian dulu. Untuk anggota himpunan A, ini yang biasa kita sebut dengan daerah asal atau domain. Sedangkan untuk anggota himpunan B nanti disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, kemudian bagaimana memasangkannya? Tinggal kalian lihat soalnya. Soalnya di sini adalah kuadrat dari. Kalau kuadrat dari sesuaikan. Jadi nanti pasangkan A ini yang merupakan kuadrat dari yang B. Nah, coba kita lihat dari A yang pertama. Dari yang 1. Untuk yang pertama, 1 ini kuadrat dari berapa? Ya, jawabannya adalah kuadrat dari 1. Kemudian yang kedua, untuk yang 4 ini kuadrat dari berapa? Yaitu kuadrat dari 2. Nah, ini cukup kalian berikan anak panah. Nah, ini yang kita sebut dengan diagram panah. Kemudian 9 ini adalah kuadrat dari berapa? Kuadrat dari 3. Dan 16 kuadrat dari 4. Nah, inilah pasangannya. Nah, ini disebut dengan relasi. Kemudian berikutnya, yang kedua, yaitu dengan menggunakan diagram Kartesius. Yang namanya diagram Kartesius nanti di sini adalah diagram yang ada 2 sumbu yaitu X dan Y. Di mana X ini merupakan domain, kemudian dan Y ini nanti merupakan kodomain. Kodomain tadi daerah kawan. Tinggal sesuaikan dengan anggota-anggotanya.
untuk yang X tadi anggotanya ada 1, 4, 9, 16. Kemudian yang sumbu Y ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pasangkan yang sesuai dengan soalnya, yaitu kuadrat dari. Sama dengan yang tadi, 1 kuadrat dari 1. Nah, di sini titiknya. Nih. Kemudian 4 kuadrat dari 2. Nah, di sini titiknya. 9 kuadrat dari 3, ini titiknya. 16 kuadrat dari 4. Setelah itu, setelah ketemu titik-titik, bisa juga udah ya. Nah, ini hasil dari menggunakan diagram Kartesius. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi tadi ini contohnya yang lain lagi ya. Contoh yang pertama himpunan A, di sini ada 4, 6, 9, 10. Himpunan B disediakan 2, 5, 7, 9, dan 10. Pertanyaannya, relasi dari A ke B yang merupakan kurang dari. Jadi pertanyaan ini nanti kalian sesuaikan, pasangkan yang merupakan dari A yang kurang dari yang B. Nah, jawabannya seperti apa? Yaitu yang pertama, nah kalian ambil yang A dulu. Ini 4. Merupakan kurang dari berapa? Kalau kurang dari 2 jelas salah karena 4 lebih dari 2, yaitu kurang dari 5. Nah, ini kita jabarkan semua. Urut 4 kurang dari yang ini, 7. Kemudian 4 kurang dari 9, 4 kurang dari 10. Setelah itu 6. 6 berarti kurang dari berapa? Kalau 2 sama 5 jelas salah, jadi 6 kurang dari 7. 6 kurang dari 9. 6 kurang dari 10, itu ya bacanya. Kemudian 10 pasangannya dengan berapa? 10, maaf. 9 pasangannya dengan berapa? 9 itu kurang dari berapa? Kurang dari 10. Sedangkan 10 punya pasangan apa tidak? Tidak, karena 10 di sini dia tidak punya nilai yang merupakan kurang dari. 10 kurang dari 10 bukan, 10 itu sama dengan 10. Jadi 10 tidak punya pasangan. Jadi di sini himpunan pasangan berurutan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan seperti ini hasilnya. Nah, langsung kita masuk ke materi pokok kita, yaitu tentang fungsi. Tadi itu relasi, ya, dimana penjelasan umumnya seperti tadi. Kemudian yang sekarang fungsi. Fungsi itu bagian dari relasi, tapi ada satu syarat, yaitu apa? Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi syaratnya anggota A atau namanya tadi domain, ini semuanya harus punya pasangan dan pasangannya harus satu. Ya, pasangannya harus satu. Sedangkan untuk yang B ini bebas, tidak ada penjelasan pada fungsi. Yang penting yang A, ya, yang pertama punya pasangan, yang kedua pasangannya satu. Nah, contohnya bisa kalian lihat di gambar yang pertama ini jelas. Yang domain yang A ini semuanya punya pasangan. Kemudian gambar 2, domain A ini juga semuanya punya pasangan. Yang B tidak usah diperhitungkan. Baik dia punya pasangan rangkap atau tidak punya pasangan, itu tidak masalah. Kemudian lanjut, ini ada istilah-istilah pada fungsi. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa yang A ini disebut dengan daerah asal, ini ya, ini semuanya. Jadi yang kita sebut dengan domain, berarti domainnya nanti adalah A, B, C, D, E. Nah, ini domainnya ada ini. Kemudian yang B di sini, ini disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Ini semuanya masukkan, ya, yang ada di B. Ya, berarti kodomainnya ya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kemudian daerah hasil ini adalah anggota B yang punya kawan di A. Nah, jadi yang hanya punya pasangan di A, yaitu cuman berapa? 4. Yang 5 tidak punya. Jadi 5 tidak termasuk rank. Nah, kemudian lanjut. Ini ada sifat-sifat fungsi. Nah, di LKS sudah ada, ini saya jelaskan. Yang pertama fungsi into. Ya, fungsi into artinya apa? Jadi jika ada anggota dari B yang tidak punya pasangan dengan A. Nah, jadi untuk yang contoh ini yang tidak punya pasangan adalah yang 4. Ini namanya fungsi into. Berikutnya adalah fungsi surjektif atau onto.
Nah, setiap anggota himpunan B memiliki pasangan di A. Jadi yang penting yang di B ini semuanya punya pasangan. Boleh tunggal maupun rangkap. Seperti nomor 2 ini kan rangkap. Nah, ini boleh. Ini disebut dengan fungsi onto atau surjektif. Yang ketiga adalah fungsi injektif satu atau satu-satu. Yaitu setiap anggota himpunan B memiliki pasangan satu saja dengan anggota A. Ya, jadi yang penting di B ini pasangannya tidak ada yang rangkap. Boleh ada yang tidak punya pasangan, boleh. Yang penting yang lain tidak ada yang double. Lanjut, yang terakhir namanya fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, ini gabungan dari fungsi injektif dan surjektif, yaitu satu-satu dan yang penting yang B dia semuanya punya pasangan pada anggota. Nah, ya berikut tadi merupakan materi di awal kita, pertemuan kita. Untuk selanjutnya saya jelaskan di materi atau pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.